Firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita bersyukur sudah selesai pasal yang kedua. Jadi kita lanjutkan pasal 3. Nah, malam hari ini kita membahas sebanyak 9 ayat firman Tuhan ya, karena memang dia satu pembahasan. Nah, kita akan lanjutkan tentang firman Tuhan mengenai teguran kepada jemaat Korintus. Nah, kalau kita membaca di pasal pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-17, kita sudah tahu bahwa ada masalah di antara jemaat Korintus ya, yaitu perselisihan karena terdapat kelompok-kelompok di dalam jemaat. Ada yang mengatakan saya golongan Paulus, ada yang mengatakan saya golongan Apolos yang mengajar di situ, ada juga yang mengatakan saya golongan Petrus, bahkan ada yang mengatakan saya golongan Kristus. Jadi terjadi perpecahan karena masing-masing memfavoritkan hamba Tuhan yang melayani di situ. Dan Rasul Paulus mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, jelas hanya ada satu Kristus, satu gembala, satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang di sini Rasul Paulus kembali lagi menasehatkan mereka bahwa mereka ini belum dewasa di dalam rohani. Dan seharusnya bagaimana pandangan mereka terhadap setiap pekerja Tuhan Allah yang datang melayani mereka. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan di ayat yang pertama, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, yaitu ketika Rasul Paulus datang kepada mereka, mengajar mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, di situ dikatakan Rasul Paulus pada saat itu tidak berbicara kepada jemaat Korintus ini seperti dengan manusia rohani. Maksudnya apa? Tidak memandang ya jemaat Korintus ini adalah orang-orang yang rohani sehingga mereka bisa mengerti ajaran-ajaran firman Tuhan ataupun ajaran-ajaran yang begitu sulit ataupun yang begitu keras ya. Nah, jadi karena mereka ini bukan ya manusia rohani atau belum sampai kerohanian mereka di tingkat yang diharapkan, dikatakan di sini mereka ini hanya dengan manusia duniawi ya. Mereka hanya ya seperti manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi jemaat Korintus ini ketika Rasul Paulus datang kepada mereka, Rasul Paulus menilai mereka ataupun memandang mereka pada saat itu belum ya rohaniawan yang seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan masih ya dalam keadaan ya belum begitu bertumbuh. Ya. Sifat duniawi masih begitu menonjol. Makanya dikatakan di sini belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa di dalam rohani. Dan dikatakan di ayat yang kedua, susulah yang kuberikan padamu. Ya, ketika Rasul Paulus mengajar mereka pada saat itu, Rasul Paulus mengajar mereka dengan memberikan ajaran yang begitu gampang dimengerti, begitu mudah dipahami. Jadi bukan ajaran yang sudah levelnya tinggi ataupun yang sudah sulit, ataupun yang dikatakan yang sudah keras. Ya, masih diberikan ajaran yang begitu ya mudah ataupun gampang dimengerti. Kenapa? Karena tadi alasannya mereka itu belum begitu dewasa di dalam rohani. Sifat duniawi mereka begitu masih menonjol. Ya, di sini dikatakan bukanlah makanan keras yang diberikan Rasul Paulus pada saat itu kepada mereka, sebab
kamu belum dapat menerimanya. Jadi Rasul Paulus seandainya pada saat itu dia memberikan pengajaran yang sudah yang dimana agak keras ataupun sulit, yang dimana bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah rohani ataupun sudah dewasa di dalam Kristus, dikatakan mereka mungkin akan kesulitan. Ya, mereka belum bisa menerimanya karena jemaat Korintus itu pada kenyataannya belum dewasa di dalam Kristus. Dan dikatakan tidak hanya pada saat itu ya, sampai sekarang pun, sampai Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini, Rasul Paulus mengatakan mereka pun belum dapat menerimanya. Ajaran-ajaran yang keras, ajaran-ajaran yang sulit tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang bagaimana kita harus mengikut Tuhan Yesus, siap menderita demi Dia, siap memikul salib demi Tuhan Yesus Kristus. Itu kan ajaran-ajaran yang sudah begitu keras. Ya. Nah, tetapi di sini dikatakan Rasul Paulus pada saat itu memberikan mereka pengajaran yang gampang, atau yang digambarkan di sini seperti susu yang gampang dicerna, ya. Dan dikatakan sampai sekarang pun mereka belum bisa menerima ajaran yang keras. Nah, jadi bisa kita mengatakan ya bahwa jemaat Korintus dalam pertumbuhan rohani mereka ya masih lambat. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimana harusnya cepat bertumbuh. Nah, tetapi mereka masih lambat ya kedewasaan rohani mereka. Nah, ini adalah teguran bagi mereka. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen, ya, ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Harus belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan taat firman Tuhan. Memberikan hati untuk menerima dan tunduk terhadap firman Tuhan. Nah, di situ kita dinyatakan bahwa kita itu dewasa di dalam rohani. Nah, sekarang kita mau melihat ayat yang ketiga, kenapa dikatakan bahwa orang-orang jemaat-jemaat Korintus ini belum dewasa di dalam rohani. Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan jemaat, ya? Sehingga Rasul Paulus mengatakan mereka ini masih makanan susu, ya, bukan makanan yang keras. Ya, mereka ini belum dewasa di dalam rohani. Nah, dikatakan di sini karena kamu masih manusia duniawi, maksudnya adalah mereka dalam sifat keduniawi mereka masih lebih berat ya daripada sifat ya anak-anak Tuhan Allah ataupun sifat yang diharapkan oleh Tuhan Allah. Jadi pertumbuhan mereka masih lambat. Dan di sini dikatakan sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, inilah bukti mengapa jemaat Korintus dikatakan oleh Rasul Paulus ya masih belum dewasa di dalam rohani, ataupun dikatakan masih manusia duniawi, ya sifat keduniawinya masih menonjol atau lebih berat. Karena dikatakan di antara mereka ada iri hati dan perselisihan. Iri hati dan perselisihan, ya pertikaian gara-gara ya pasal pertama ayat 10 sampai 17 tadi, karena masing-masing yang membagi-bagi kelompok. Ya, masing-masing memfavoritkan hamba Tuhan dan menganggap inilah yang saya mau dengar, inilah yang saya mau banggakan, dan menolak yang lain. Dan yang satunya mengatakan, oh ini kelompok saya, oh saya tidak mau menerima yang satu. Akhirnya apa? Dikatakan mereka iri hati, ya dengki, ya ada sifat tidak suka. Bahkan dikatakan di sini terjadi perselisihan, ya, pertikaian. Ini bukan hanya sekedar ya berbeda pendapat, ya, tetapi benar-benar ada pertikaian, ya. Karena kalau hanya sekedar berbeda pendapat lalu sudah selesai, ya saya rasa ya Rasul Paulus tidak harus pergi menuliskan ya firman Tuhan ini untuk menegur mereka. Nah, tetapi di sini karena memang benar-benar ya ada rasa tidak suka terhadap satu dengan yang lainnya, karena masing-masing punya kelompok, dan kelompok yang satu tidak suka dengan kelompok yang satu, begitu juga sebaliknya.
dan dikatakan mereka bertikai, ya, karena berbeda pendapat lalu mereka bisa berselisih. Ya. Nah, ini juga bisa terjadi di dalam gereja, ya. Karena ada gereja-gereja tertentu bisa saja di dalam jemaat terjadi perpecahan. Ya, salah satu isu yaitu karena memfavoritkan hamba Tuhan ataupun memilih-milih hamba Tuhan. Ada yang mengatakan, ya, jemaat, oh, saya mau datang ke gereja jikalau hari ini jadwalnya khotbah si A. Oh, saya mau dengar firman Tuhan jikalau yang khotbah si A atau si B. Kalau yang lainnya si C, si D, atau si A, atau si B, oh, saya tidak mau. Saya hanya mau B dan A saya tolak, C saya tolak, D saya tolak. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh, saya lebih suka yang A, oh, saya tidak suka yang B. Jadi karena memilih-milih hamba Tuhan atau memfavoritkan hamba Tuhan, akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Ya. Dan tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan karena hanya mau orang tersebut yang mau sampaikan firman Tuhan. Jadi dia suka bukan karena firman Tuhannya, tetapi karena orangnya. Nah, itu tidak boleh ada di dalam gereja, ya, memfavoritkan ataupun memilih-milih hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan pun tidak boleh, ya, membentuk kelompok di dalam gereja. Ya. Seolah-olah untuk menarik orang-orang agar lebih memilih dia, lebih suka terhadap dia dan tidak suka dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kita punya sikap seperti demikian. Siapapun yang melayani, semua adalah hamba Tuhan. Kita sebagai jemaat harus suka. Dan demikian juga seorang hamba Tuhan harus selalu berpikir dia adalah pelayan Tuhan. Semuanya sama. Hanya pekerja di mata Tuhan. Jadi mereka ini berselisih, iri hati. Makanya dikatakan ya mereka ini belum dewasa di dalam rohani. Dikatakan manusia duniawi. Ya, bahwa kamu hidup secara manusiawi. Lebih menonjolkan rasa kedagingan mereka. Sifat tidak suka, sifat iri hati. Ya. Karakter yang mau berselisih, bermusuhan. Nah, jadi kita tidak boleh terjadi di dalam gereja kita seperti demikian. Nah, inilah alasan kenapa Rasul Paulus mengatakan mereka ini ya belum dewasa di dalam rohani. Bagaimana mereka bisa menerima ajaran yang lebih tinggi levelnya? Kalau masalah ini saja, ya mereka tidak bisa ya dewasa, masih mempermasalahkan ya hamba-hamba Tuhan yang mereka mau pilih, yang mereka suka. Oh, bagaimana mereka mau lebih masuk kepada ya tingkat pengajaran yang lebih tinggi? Kalau hanya dasar ini saja, ya bahwa semua hamba Tuhan itu sama. Bahwa sifat yang memilih-milih itu tidak boleh. Ya, apalagi sampai iri hati dan berselisihan. Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan, saya hanya kasih ke kamu makanan susu, ajaran susu. Digambarkan ajaran itu, ajaran firman Tuhan itu seperti susu, makanan susu. Maksudnya adalah sesuatu ajaran yang masih levelnya ya gampang-gampang, yang dicerna. Belum bisa diberikan yang agak lebih tinggi supaya mereka langsung cepat bertumbuh. Belum bisa. Masih harus dipelan-pelan. Jadi pertumbuhan mereka lambat. Nah, jadi itulah masalah di dalam jemaat Korintus ya. Salah satunya yaitu karena membagi-bagi kelompok di dalam gereja. Ayat yang keempat dikatakan karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Itu adalah sifat keduniawian ataupun sifat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun lebih menonjolkan kedagingan yang dimana membeda-bedakan, yang mengatakan saya golongan Paulus, ya. Lalu yang satunya golongan Apolos yang melayani di situ, yang mengajar firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus menjauhkan sifat ini ya dari diri kita sebagai jemaat dan juga sebagai hamba Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Nah, sekarang Rasul Paulus
mau memberikan mereka penjelasan, ya, pengertian yang benar, supaya mereka sadar bahwa sikap mereka memilih-milih hamba Tuhan ataupun menggolongkan diri ataupun membagi-bagi kelompok hanya mau suka hamba Tuhan ini, itu adalah salah. Kenapa dikatakan di sini? Apakah Apolos? Siapakah Apolos ini? Apolos kan kita tahu dia ini adalah pelayan Tuhan, ya, pengajar firman Tuhan, ya, yang melayani, yang menggembalakan mereka. Lalu Paulus ini adalah pemberita Injil, ya, kepada mereka. Dan dikatakan di sini, siapakah mereka ini berdua? Yaitu pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi mereka ini sama, statusnya adalah pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat jemaat Korintus ini percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sesuai dengan, ya, peranannya masing-masing. Jadi bukan Paulus itu seolah-olah lebih hebat, dia punya peranan lebih tinggi, ya, statusnya, kedudukannya lebih tinggi, lalu Apolos juga lebih rendah ataupun sebaliknya. Dikatakan baik Apolos, baik Paulus, semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, tidak lebih daripada itu. Jadi semua sama. Nah, demikian juga di dalam gereja kita. Kita harus sebagai jemaat harus memandang hamba Tuhan itu, walaupun kita melihat, ya, dia memang lebih jelas, ya, dia menjelaskan firman Tuhan. Tetapi tetap, ya, semua hamba Tuhan itu adalah sama statusnya, hanya pekerja Tuhan. Asalkan hamba Tuhan tersebut tetap mengajar kebenaran firman Tuhan, walaupun tidak sebagus dia menjelaskan dengan hamba Tuhan yang lain, tetap sama kedudukannya adalah pekerja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bukan pelayan manusia, bukan pelayan diri sendiri, tetapi pelayan Tuhan, hanya hamba Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih tinggi statusnya daripada yang lain. Bukan karena dia mengajar lebih bagus, lebih jelas, lalu statusnya lebih tinggi daripada yang lain. Enggak, sama. Asalkan sama-sama mengajar kebenaran firman Tuhan, maka statusnya adalah sama. Nah, ini pelajaran bagi jemaat, tidak boleh, ya, memandang hamba Tuhan lebih tinggi daripada yang satu lebih tinggi daripada yang satu. Tidak. Semuanya sama pekerja gereja, kita harus, ya, suka, kita harus mau mendukung. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kepada hamba-hamba Tuhan, kita juga harus berpikir bahwa kita ini sama pelayan Tuhan. Walaupun kita memiliki mungkin karunia, ya, yang lebih daripada yang lain, tetap kita adalah hamba Tuhan, tidak lebih daripada itu. Sama dengan yang lainnya, pelayan Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat ayat yang ke-6. Dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, sekarang Rasul Paulus, ya, menggambarkan peranan mereka sebagai pekerja Tuhan, ya, seperti seorang petani. Dikatakan Apolos ini dia yang menyiram. Peranannya adalah menyiram. Ya, kalau tanaman dia siram tanaman, dia kasih air. Nah, kalau, ya, Rasul Paulus, ya, dikatakan dia yang menanam. Ya, yaitu menaburkan berita Injil, ya, sehingga jemaat Korintus bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Apolos yang menyiram, yang mengajar mereka terus firman Tuhan. Nah, tetapi yang memberikan pertumbuhan yaitu Tuhan Allah. Dan dikatakan yang ketujuh, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang paling penting kuncinya adalah yang memberi pertumbuhan, yang empunya tanaman dan yang memberikan pertumbuhan, yang membuat bisa berhasil. Ya. Jadi walaupun Paulus yang menanam ataupun yang memberitakan Injil, lalu Apolos yang mengajar firman Tuhan, mereka ini tidak ada gunanya jika Tuhan, ya, tidak memberikan pertumbuhan. Jemaat Korintus tidak akan bertumbuh dengan baik, berbuah di dalam Tuhan jika Tuhan tidak memberkati pertumbuhan mereka. Meskipun mereka, ya, diajarkan firman Tuhan ataupun mendengarkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan bertumbuh dengan baik. Jadi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Dia yang mempunyai. Inilah kuncinya.
Ini yang paling penting. Bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan. Ya, untuk apa ditanam, disiram, tetapi pada akhirnya gagal. Ya, tidak bertumbuh dengan baik, tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, ya, sama-sama hanya pekerja. Hanya beda peranan saja. Ya, Rasul Paulus memberitakan Injil, menabur Injil, lalu yang jemaat yang Apolos mengajar mereka, yang melanjutkan, ya. Lalu dikatakan dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi sama mereka, hanya peranannya berbeda, tetapi ya masing-masing juga akan mendapatkan upahnya sesuai dengan peranannya, sesuai dengan apa yang dilakukan untuk Tuhan. Jadi mereka ini hanya pekerja, akan menerima upahnya menurut bagiannya masing-masing. Ya. Dan dikatakan yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi lihat, dikatakan bahwa mereka itu sama, pekerja. Ya. Mereka juga diupah. Dalam arti apa? Mereka akan mendapatkan upah ketika mereka bekerja sesuai dengan peranannya. Ya, yang memberikan upah itu adalah Tuhan Allah. Mereka itu hanyalah pekerja, tidak lebih daripada situ. Dikatakan di sini kawan sekerja Allah. Ya, teman sekerja Allah, seperjuangan, sama-sama pelayan Tuhan. Dan dikatakan jemaat itu adalah ladang Allah, bangunan Allah yang dikerjakan agar bisa bertumbuh, berbuah, agar bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh, dengan teguh. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan tadi, baik Apolos, baik Paulus, baik Petrus dan lain-lainnya, adalah sama-sama pekerja daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang mempunyai gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang memberkati adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan, mengapa kalian harus berselisih, harus bertengkar? Harus menonjolkan yang satu, meninggikan yang satu dibandingkan yang satu. Memangnya apa hebatnya ya yang satu dengan yang lainnya? Apa hebatnya? Apa keunggulannya? Tidak ada, sama, semua bekerja daripada Tuhan. Hanya karena beda-beda peranannya. Jangan pikir karena Rasul Paulus yang pertama memberitakan Injil, maka lebih hebat daripada Apolos. Atau Apolos karena dia yang terus mengajar firman Tuhan selanjutnya, maka lebih hebat daripada Rasul Paulus. Tidak, sama, semua pekerja Tuhan. Hanya masing-masing bagiannya yang Tuhan tentukan sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka kerjakan. Tujuannya hanya sama, supaya mereka menjadi jemaat yang benar-benar bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya orang yang mengerjakannya, ya beda-beda peranannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Yaitu Apolos, Paulus, dan lain-lain. Di sama, tidak usah bertengkar. Kalau kamu pun bertengkar, nggak ada gunanya. Tahu juga yang kamu unggulkan, itu sama juga statusnya pekerja. Nah, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa di dalam gereja tidak boleh ada perselisihan. Terutama di dalam membagi-bagi kelompok, lebih memfavoritkan hamba Tuhan. Semuanya sama. Kalaupun kita melihat ada hamba Tuhan yang kita merasa dia seperti ya masih kurang dalam mengajar firman Tuhan, menjelaskan dengan baik, kita doakan. Bukan kita, oh saya tidak mau, saya tidak suka. Tidak, kita doakan supaya Tuhan menolong hamba Tuhan agar bisa ke depan bisa memberikan yang lebih baik lagi. Kita semua suka dengarkan karena firman Tuhan yang mereka ajarkan sama. Asalkan sama-sama mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang yang satunya mengajarkan sesat, barulah kita bilang kita tolak. Tapi kalau semuanya sama, hanya karena penjelasannya yang satunya lebih bagus, tapi tetap sama adalah pekerja Tuhan. Semuanya yang diajarkan firman Tuhan. Nah, jadi marilah kita ya, tidaklah kita memiliki sifat seperti demikian yang suka memfavoritkan hamba Tuhan, tapi kita memandang semua adalah pekerja Tuhan. Kita mendukung, kita suka mendengarkan firman Tuhan, dan hamba Tuhan juga tidak boleh mencari-cari ya perhatian ataupun mencari anggota ya untuk menyatakan bahwa orang lebih suka dengan terhadap dia daripada hamba Tuhan yang lain. Tidak boleh juga. Karena sama di mata Tuhan adalah pekerja Tuhan, dan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan ya
Kalau kita melakukannya dengan yang terbaik, kita akan mendapatkan upah kita masing-masing. Ya, jadi itu saja firman Tuhan ini. Ya, kiranya Tuhan selalu menolong kita di dalam berjemaat, di dalam bergereja, di dalam memandang hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa semuanya adalah pekerja Tuhan, ya, pelayan Tuhan. Nah, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam gereja tidak boleh ada perpecahan, tetapi sebaliknya kami satu kesatuan, dan kami memandang semua pekerja gereja adalah pelayan Tuhan. Kami mau mendukung, kami mau mendoakan, bahkan selalu rindu mendengarkan firman Tuhan tanpa membeda-bedakan hamba Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, supaya kami diberikan hati untuk selalu memandang, menyadari bahwa diri kami hanyalah pekerja Tuhan dan tidak lebih daripada yang lain. Tuhan pimpin kami, supaya roh kami selalu satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.